Ya, di sini saya akan mempresentasikan materi terakhir, yaitu peran dan fungsi agama. Seperti yang kita ketahui terlebih dahulu bahwa peran itu sama halnya dengan kegunaan. Artinya bagaimana agama tersebut berperan dalam kehidupan manusia. Ya, menurut No Tinang sendiri, agama itu mempunyai dua peran. Yang pertama, membantu mendorong terciptanya pelestarian mengenai sifat dan dalam kehidupan sosial atau lebih pada nilai sosial. Artinya, bagaimana agama ini memiliki peran untuk mengatur terciptanya perilaku atau sifat manusia yang sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam agama. Dengan adanya agama, maka kehidupan sosial, sikap sifat orang yang beragama dalam berinteraksi, dia mampu mengimplementasikan setiap sifat yang tidak menyimpang dari norma agama dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang lainnya. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya pemahaman pada agama ini, maka dalam berperilaku orang tersebut mampu mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kedua, yaitu memberikan kekuatan untuk memperkuat adat istiadat. Dalam hal ini, untuk terkait dengan adat, artinya bahwa agama ini berkaitan dengan adat juga. Artinya bagaimana agama tersebut bisa memperkuat nilai adat yang ada dengan satu prinsip dasar tidak bertentangan dengan agama tersebut. Artinya dalam setiap adat yang dibuat harus diperkuat dan harus didasarkan pada unsur kebaikan, yaitu pada agama. Sedangkan juga menurut Ali Amrin 2015, dia menyampaikan bahwa peran agama dalam kehidupan sehari-hari itu memberikan perubahan dalam kehidupan. Jadi pendapat Ali Amrin ini kalau kita analisis, dia mencakup umum, secara umum. Artinya bagaimana agama tersebut bisa membuat suatu perubahan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun secara kelompok. Secara personal dalam hal ini, ketika orang tersebut paham, ketika dia tahu bagaimana agama tersebut, bagaimana unsur yang diajarkan di dalam agama untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam kelompok, dalam hal ini bagaimana kelompok tersebut dibuat dengan tujuan yang tidak menentang unsur keagamaan. Sehingga dengan memahami agama yang mengandung nilai-nilai unsur kebaikan, tentu dapat membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Seterusnya kita akan maju pada fungsi agama. Di sini ada beberapa fungsi agama. Yang pertama adalah pembimbing dalam hidup. Artinya bagaimana agama tersebut mampu membimbing hidup kita, mengontrol, sehingga dapat menenteramkan jiwa. Dengan adanya agama tersebut, sudah jelas bahwa dapat membuat hati kita menjadi damai, menjadi tentram, karena kita memahami bagaimana cara merespon setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga itulah yang menjadi fungsi salah satu dari agama. Yang kedua adalah penolong dalam kesukaran. Penolong dalam kesukaran ini, dalam hal ini, mampu menerima segala sesuatu keadaan. Artinya dalam keadaan duka pun, dengan memahami agama, maka kita bisa mempunyai kesadaran bahwa hal itu sudah kehendak Tuhan. Jadi kita diberikan kesabaran, kita mampu menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini, sehingga kita bisa lebih damai. Yang ketiga adalah penenteran batin. Udah jelas. Yang artinya penenteran batin ini misalnya kita tidak gelisah. Artinya kita tidak gelisah, tidak khawatir akan apapun yang terjadi. Karena batin kita bisa menjadi damai. Dengan adanya ketidakgelisahan kita, ketidakkhawatiran kita, sudah jelas bahwa fungsi agama akan dalam hal ini berperan sebagai penenteran batin. Kemudian pengendalian moral.
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam setiap agama manapun mengandung unsur-unsur kebaikan dan mengajari bagaimana akhlak nilai moral yang harus kita implementasikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dengan mempelajari agama ini sudah otomatis dapat menjadi pengendalian moral kita, dapat menjadi acuan untuk berperilaku sehingga kita mampu mematuhi setiap moral yang berlaku. Dan ada juga dalam praktek fungsi agama ini menurut Ali Amran tahun 2005. Di situ dia mengatakan bahwa agama ini ada beberapa fungsi. Yang pertama sebagai berfungsi edukatif. Artinya dijelaskan bahwa berdasarkan pendapat beliau bahwa agama ini mempunyai dua unsur sifat, yaitu menyuruh dan memerintah. Menyuruh dan melarang. Menyuruh dalam hal ini yaitu agama menganjurkan kita untuk harus berbuat hal seperti begitu. Misalnya saling mengasihi, saling menghormati, saling toleransi. Itu di dalam agama. Sementara yang larangan di sini artinya sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan. Mungkin kita bisa lakukan secara manusiawi, tetapi di dalam agama hal itu dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam agama. Misalnya mencuri, membunuh, memfitnah, dan segala bentuk kejahatan yang tidak sesuai dengan ajaran yang kita kehendaki berdasarkan nilai-nilai luhur ketuhanan. Yang kedua ada lagi sebagai penyelamat. Sudah jelas, agama manapun tentu salah satu tujuan utamanya adalah memberikan keselamatan kepada umatnya, sehingga di akhirat nanti akan memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga adalah pendamaian. Melalui agama yang terjadi, tentu dapat mencapai kedamaian, baik kedamaian secara fisik atau jasmani maupun secara rohani atau psikologi. Secara fisik di sini adalah ketika kita mampu menghargai orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Secara rohani di sini adalah melalui kedamaian batin. Seterusnya berfungsi sebagai kontrol sosial. Artinya bagaimana kita mampu mengontrol kehidupan kita, mengontrol perilaku kita, sehingga dalam berperilaku setiap hari selalu mengandung unsur kebaikan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur keagamaan. Yang seterusnya itu transformatif. Transformatif di sini adalah kalau kita secara spesifik lagi yaitu implementasi. Artinya bagaimana ajaran yang telah diajarkan kepada kita secara teori kita implementasikan, kita transformatifkan dalam kehidupan sehari-hari atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam agama mengajari supaya kita jangan mencuri. Maka dalam realitasnya kita juga jangan mencuri. Seterusnya ada memupuk persaudaraan. Jelas ya, memupuk persaudaraan di sini artinya kita harus saling menghormati, menjaga sehingga terciptanya prinsip untuk menghargai dan persaudaraan. Dan seterusnya itu subjektif, artinya suatu nilai yang membawa perubahan kepribadian untuk menjadi manusia yang baik, yang di dalamnya mengandung unsur cinta, kasih sayang, kesabaran, dan semua nilai-nilai kebaikan. Disitulah yang tergolong dalam subjektif. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kami akan membuka termin pertanyaan di sini. Yang pertama kita akan membuka termin pertama sebanyak 3 orang. Kepada audiens kami persilakan.